Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat KKC yang saya banggakan. Beberapa hari lalu seorang kawan bertemu dengan saya. Dalam pertemuan itu dia bercerita bahwa kondisi rumah tangganya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dia mengakui bahwa dalam beberapa saat terakhir ini beberapa kali dia hilang rasa terhadap pasangannya. Sampai pada tingkat dia berpikir bahwa mungkin ini adalah momen yang dalam tanda kutip mungkin ini adalah takdir untuk dia berpisah dengan istrinya. Saya bertanya kepada kawan tersebut, apa yang membuat Anda berpikir untuk kemudian inilah waktunya untuk berpisah dengan sang istri, sementara pernikahan Anda notabene masih baru? Dia mengakui bahwa pernikahannya baru berjalan sekitar 4 tahun. Bukan waktu yang sangat cukup atau bukan waktu yang panjang untuk kemudian seorang suami atau sepasang suami istri mengklaim bahwasannya dia telah mengenal pasangannya dengan baik. Dia sempat bertutur bahwa salah satu yang membuat dia berpikir untuk berpisah, bahwa dia merasa ada unsur kebohongan dari proses yang mengiringi atau sebelum pernikahannya tersebut. Dalam tanda kutip, dia merasa bahwa antara gambaran fisik yang dia dapatkan sebelum pernikahan dengan kenyataan dari fisik sang istri itu tidak benar 100%. Secara sederhana, bayangan dia sebelum menikah bahwa dia akan mendapatkan istri yang cantik. Sementara kenyataannya, menurut dia, istrinya tidak secantik gambaran yang dia dapatkan. Saya kemudian bertanya kepada kawan tersebut, apakah cantik yang Anda maksud itu merupakan persepsi atau bukan? Apakah cantik yang Anda maksud sudah merupakan satu kata yang disepakati? Indikasi dan tanda-tandanya antara Anda dengan pihak yang menghubungkan dengan calon istri Anda pada saat itu. Kawan ini sempat terdiam. Kemudian dia mengakui bahwasanya tidak ada indikasi yang disepakati apa yang dia maksudkan dengan cantik tersebut. Saya berkata kepadanya bahwa ustazah dari istri Anda sekarang itu tidak sepenuhnya salah. Karena boleh jadi kecantikan yang dimaksudkan oleh ustazah istri Anda itu adalah merupakan akumulasi dari berbagai unsur yang kemudian tersimpulkan pada satu kata cantik versi ustazah tersebut. Boleh jadi cantik yang dimaksudkan oleh ustazah itu adalah perpaduan daripada kepintaran sang istri, perpaduan daripada kesantunannya, perpaduan daripada kesetiaannya, perpaduan daripada komitmen pelayanannya, perpaduan daripada unsur-unsur lainnya ditambahkan dengan kondisi fisiknya, dan itulah yang diakumulasikan dengan satu kata, yaitu cantik versi sang ustazah. Kawan itu sempat terdiam. Kemudian dia mengakui bahwasanya cantik dalam perspektif yang dia pegang itu hanya sebatas pada kecantikan secara fisik. Sahabat KKC, saya banggakan. Kecantikan secara fisik memang merupakan hal yang kita inginkan secara naluriah. Sebagaimana seorang wanita juga secara naluriah wajar kalau dia mengharapkan seorang suami yang tampan, seorang suami yang gagah, atau dalam bahasa kita seorang suami yang jantan dan macho. Tetapi pertanyaannya, apa sih hakikat daripada kecantikan? Apa sih hakikat daripada ketampanan tersebut? Apakah kecantikan dan ketampanan itu memang secara sempit hanya berkisar pada hal-hal yang bersifat fisikal? Wajah yang rupawan, wajah yang jelita, tubuh yang atletis, langsing dan lain-lain sebagainya? Ataukah dia merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang kemudian memberikan rasa tenang, yang memberikan rasa tentram, yang memberikan satu kepastian bahwasanya pasangan kita memang laki-laki atau wanita yang cocok dengan kita? Orang sering mengatakan itu yang dimaksud kecantikan dan atau ketampanan yang hakiki dirangkum dalam 2 kata, yaitu inner beauty. Segi akhlak atau moral, kesantunan dalam bertutur, penghormatan terhadap pasangan, layanan terhadap suami ataupun istri, atau hal-hal yang sejenis dengan itu semua.
merupakan refleksi daripada inner beauty. Ketika diajak berdiskusi dia nyambung, ketika dimintai pendapat dia siap, ketika diajak berpikir kemudian nyambung, yaitu bagian daripada kecantikan dan ketampanan. Untuk apa wajah yang cantik, untuk apa wajah yang tampan, lalu kemudian ketika diajak berdiskusi dia melongo, ketika dimintai pendapat tidak mampu, ketika diajak berpikir kemudian dia lari, karena kemampuannya tidak sampai pada level seperti itu. Nah, kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang berpikir. Maka kecantikan atau ketampanan yang hakiki adalah bagaimana kita menemukan pasangan yang kemudian bisa berada secara seimbang, berada pada level yang setara, untuk kemudian kita bisa berdiskusi, kita bisa berbicara, kita bisa berjalan, kita bisa bekerja, kita bisa hidup bersama tidak secara timpang. Ada keseimbangan antara suami dan istri dalam berbagai dimensi kehidupan, yang hakikatnya itulah kecantikan atau ketampanan bagi seorang wanita ataupun bagi seorang lelaki. Maka jangan sampai kemudian persepsi tentang kata cantik atau tampan itu membelenggu, mengkerangkan kebahagiaan kita, ketentraman kita, yang pada dasarnya itu adalah sebuah keinginan yang subjektif, yang bisa saja ditutupi dengan kemampuan-kemampuan lainnya seperti berpikir, memberi saran, bekerja sama, dan lain-lain sebagainya, yang kemudian hakikatnya itu lebih kita butuhkan daripada sekedar ketampanan dan kecantikan secara fisik. Maka cantik dan tampan bisa menjadi harapan kita, tetapi kemampuan-kemampuan lainnya yang bisa menempatkan seorang suami atau seorang istri secara seimbang, mengimbangi daripada aktivitas, level kognitif, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya dari pasangannya, itulah ketampanan dan kecantikan yang lebih hakiki, yang lebih kita butuhkan. Maka jangan sempitkan persepsi kecantikan dan ketampanan itu yang kemudian menyiksa diri kita, membelenggu kebahagiaan kita, merampas ketentraman dan kegembiraan kita, yang semua itu hanyalah berangkat dari persepsi-persepsi yang sempit. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan, ketentraman dengan mengapresiasi kecantikan dan ketampanan yang hakiki dari pasangan kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.